Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang paling penting kita selalu terhindar dari wabah penyakit mematikan ini, yaitu COVID-19, dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gejala alam. Pada minggu lalu kita telah membahas provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gejala alam di Indonesia yang berkaitan dengan iklim yang kita punya, yaitu iklim tropis. Nah, sama seperti negara-negara tetangga kita yang beriklim tropis, gejala alam di Indonesia sama seperti gejala alam di negara tetangga, misalnya Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran ini, biar anak-anak punya pencerahan tentang gejala alam, marilah kita saksikan video berikut. Di tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada Sabtu malam, tanggal 9 Januari 2021, tanah longsor terjadi di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Baiklah anak-anak, kita akan menjelaskan tentang pengertian gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh manusia, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Nah, di sini gejala alam adalah keadaan alam yang menandakan akan terjadi sesuatu peristiwa pada alam. Nah, peristiwa pada alam ini banyak. Ada yang membahayakan, ada yang tidak membahayakan, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Yang merugikan misalnya seperti gejala alam yang mematikan, misalnya banjir, angin topan, dan ada juga gejala alam yang menguntungkan, misalnya angin yang akan membuat penyerbukan pada tumbuhan. Ini kita akan menjelaskan tentang penyebab bencana alam. Bencana alam itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena alam atau alami, yang kedua karena ulah manusia. Karena alam itu yaitu proses alam yang terjadi pada alam sehingga dapat menjadikan terjadinya bencana, misalnya gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan gunung meletus. Jadi kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Dan karena ulah manusia yaitu karena kecerobohan manusia dalam menjaga alam, misalnya membuang sampah sembarangan, sudah itu menebang pohon secara liar, dan itu semua akan menjadikan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor. Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan video yang Bapak sajikan tadi? Nah, dari video itu anak-anak bisa menganalisa dan menyimpulkan sendiri bagaimana bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita dan negara-negara tropis lainnya. Nah, Indonesia ini yang merupakan negara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, paling banyak mengalami banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Ya, bencana-bencana tersebut ya sangat sering terjadi di negara kita ini, apalagi pada saat musim penghujan seperti sekarang ini. Bencana-bencana ini selain menghancurkan dan memporak-porandakan wilayah, juga dapat mengakibatkan keselamatan makhluk hidup di sekitarnya terganggu. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara mencegah dan menangani bencana alam. Nah, untuk bencana alam itu, yaitu bencana alam banjir misalnya, bisa dicegah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membuat aliran sungai yang rapi, dan membuat resapan air sehingga air bisa meresap ke tanah. Dan yang paling penting, hindari mendirikan bangunan di daerah aliran sungai. Nah, bencana-bencana tadi, seperti yang kita lihat di video tadi, ada yang disebabkan oleh alam itu sendiri dan ada yang diakibatkan oleh ulah manusia. Bencana yang diakibatkan oleh alam merupakan bencana yang terjadi karena proses alam, yang kita sebagai manusia tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi.
Misalnya gempa bumi tidak ada yang tahu kan kapan gempa bumi akan terjadi, tsunami, gunung meletus, ya, dan angin topan atau angin puting beliung. Nah, bencana-bencana itu merupakan peristiwa alam yang alami yang kita sebagai manusia tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Tapi ada bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, itu semua diakibatkan oleh ulah manusia. Kenapa disebut ulah manusia? Kalau kita membuang sampah sembarangan, membuat bangunan di daerah aliran sungai, otomatis kita akan terkena banjir. Begitu juga kalau kita menebang pohon sembarangan akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Dan apabila kita membuang puntung rokok sembarangan pada saat musim kemarau, itu akan menyebabkan kebakaran hutan. Nah, jadi anak-anak bisa menyimpulkan bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia itu mana bencana yang diakibatkan oleh alam atau proses alam dan mana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia yang berakhlak dan beradab, nah, jangan sampai bencana-bencana yang terjadi di alam kita ini merupakan ulah kita. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang gejala alam di negara tetangga. Nah, itu dulu pembelajaran hari ini. Pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.